Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian di sini yang pada cantik-cantik dan pada ganteng. Dan Ibu juga melihat dari muka kalian di sini sangat semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Kita pertama ketemu ya di sini. Ya Ibu, baru pertama kali. Ibu ingat pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal maka sayang. Nah, maka dari itu izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama Ibu Fatimah. Nanda di sini bisa panggil Ibu dengan Ibu Fatimah. Halo Ibu. Ibu berasal dari Sukabumi. Apakah di sini ada pernah ke Sukabumi? Pernah. Kemana? Ke Cimulati. Oh iya. Nah, Ibu merupakan mahasiswa semester 4 prodi bimbingan dan konseling. Nah, kebetulan sekolah ini bekerja sama dengan Unindra sehingga Ibu dapat berjumpa dengan Ananda sekalian di sini. Nah, Ibu akan memberikan salah satu layanan kepada Ananda di sini, yaitu layanan informasi. Apakah Ananda sekalian di sini tahu apa itu layanan informasi? Nggak tahu Bu. Nah, layanan informasi ini yaitu untuk memahami dan memudahkan siswa untuk mencari informasi tentang informasi seperti pendidikan, informasi sosial, informasi belajar, informasi keluarga, informasi tentang masyarakat. Nah, secara sederhananya layanan informasi adalah layanan yang dibutuhkan siswa untuk memudahkan dalam mencari informasi. Nah, Ibu di sini ada sedikit cerita. Ibu di sini ada sedikit cerita di mana Ibu pas waktu kelas SMA ada siswa teman Ibu yang dirinya itu suka sedih dan merenung karena kesepian. Dia tuh kayak nggak mau berinteraksi dengan teman-temannya. Dia tuh kayak merenung terus. Nah, siswa ini pas SMA-nya itu kos. Jadi dia itu tidak tinggal sama orang tuanya karena nggak tahu kenapa dia itu kos gitu. Nah, kalau di kosannya itu dia juga suka kayak menyendiri, terus kos-kosannya juga jarang kayak berantakan, nggak terawat. Dia itu kayak benar-benar sedih dengan rasa kesepian akibat kurang perhatian dari kedua orang tuanya dan pacarnya. Apakah Ananda sekalian di sini pernah kekurangan perhatian oleh pasangannya? Pernah Bu. Aduh Ibu. Gimana tuh Mbak? Gimana? Jadi itu Bu, pacar saya punya dunianya sendiri. Terus? Tapi kalau dia lagi ada acara gitu, saya bingung Bu, saya mau ngapain? Soalnya saya nggak punya kerjaan lain selain nunggu chat dari dia. Oh, gitu ya? Iya. Kasih ya. Nah, topik yang Ibu akan bawakan yaitu
ibu akan bawakan di sini yaitu merasa kesepian. Kesepian adalah ketika seseorang hidup sosialnya itu tidak sesuai ekspektasi yang diinginkan. Jadi dampak kepada individu tersebut yaitu dia merasa kesepian. Nah, manfaat dari cerita ibu yang tadi bawakan yaitu kita jangan terlalu larut-larut dalam kesedihan, karena nanti akan dampaknya kepada kita itu kita akan merasakan stres berat, sehingga kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari itu sulit gitu ya anak-anak. Nah, di sini ibu harap kalian berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran hari ini, dan ibu harap juga anak-anak sekalian di sini terbuka kepada ibu. Nah, kalau misalkan ada yang mau sharing tentang permasalahan yang sedang dihadapi boleh, dan kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh, dan kalau misalkan ada yang mau berpendapat juga boleh di sini. Nah, ibu harap di sini juga Ananda mengikuti dengan sungguh-sungguh, jangan banyak bercandanya ya. Baik, nah, Ibu. Kalau misalkan di sini juga kalian harus jangan gaduh kalau misalkan ada temannya yang lagi bercerita, dan ibu harap kalau misalkan nanti ada yang bertanya jangan memotong pembicaraan yang teman Ananda ya. Baik, Ibu. Nah, di sini juga ibu harap kalau begitu ibu sebelum memulai pembelajaran sebelum memulai ke materi kita berdoa menurut agama masing-masing. Boleh dipimpin oleh ketua kelas. Di sini siapa ketua kelasnya? Pira, Bu. Boleh dipimpin oleh Pira. Baik, sebelum kita mulai mata kuliah pada hari ini, maka baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu absen dulu ya Anda sekalian. Baik, Ibu. Kira Hadir, Ibu. dari Maulina hadir Bu. Bicara. Aura Hadir. Petriana Mas hadir. Saranja nih hadir Ibu. Sifalia Lida Hadir, Bu. Nadia Nanda Putri Hadir. Angel Tumatoro hadir Ibu. Hadir semua ya ini. Hadir, Ibu. Nah, di sini kita masuk ke materi, yaitu materinya tentang merasa kesepian. Kesepian adalah dengan merasa terasing dari sebuah kelompok, tidak dicintai oleh sekeliling, tidak mampu untuk berbagi kekhawatiran pribadi, berbeda dan terpisah dari yang mereka ada di sekitar. Nah, jenis-jenis kesepian ada dua. Di sini ada emosional, loneliness, sama social loneliness. Ibu duduk aja ya, penjelasannya nanti sekalian. Ya, Ibu. Nah, di sini ada aspek-aspek. Yang pertama, di sini ada aspek putus asa. Aspek putus asa adalah suatu keadaan di mana individu merasakan kepanikan dan ketidakberdayaan dalam dirinya sehingga merasa ditinggalkan.
sih hidup di dunia ini gitu. Nah, yang kedua ada aspek tidak sabar dan bosan. Dalam kesepian yaitu keadaan di mana individu merasa kebosanan pada diri sendiri sebagai akibat dari ketidaksabarannya dalam diri pribadi. Jadi kalau misalkan kita merasa kesepian, kita itu mudah tidak sabaran orangnya gitu. Nah, yang ketiga ada aspek menutup diri. Aspek menutup diri yaitu suatu tindakan ketika seorang individu tidak mampu menyelesaikan masalahnya yang membuat individu serasa kayak hidupnya itu diremehkan gitu. Nah, aspek putus asa berdasarkan indikator yang spesifik dari desperation adalah yang pertama ada putus asa, yaitu memiliki harapan dan siap melakukan suatu tanpa memperdulikan bahaya pada diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada merasa ditinggalkan, yaitu di mana ditinggalkannya serasa dibuang oleh orang lain tanpa begitu aja. Nah, yang kedua ada aspek tidak sabar dan bosan, di mana berdasarkan indikator inflation bentuk seperti yang pertama tidak sabar, yaitu menunjukkan perasaan kurang sabar, sangat menginginkan sesuatu. Jadi kita itu kalau misalkan sedang merasakan kesepian, kita itu merasakan ingin cepat mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua sering marah. Ketika kita merasa kesepian, diri kita sendiri itu sering marah, kayak mudah marah gitu, karena perasaan negatif yang dominan yang secara perilaku, kognitif maupun psikologi sewaktu seseorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakan. Yang kedua, aspek menutup diri. Secara indikatornya ada yang pertama menyesali diri. Nah, kalau misalkan kita sedang kesepian, kita itu kayak menyesal, kayak hidup, maupun kita itu kayak menyesal kepada diri sendiri gitu, kayak gimana sih, kayak kita itu di hidup di dunia ini kayak nggak ada apa-apanya, karena perasaan kasihan atau empati pada diri sendiri. Yang kedua sulit berkonsentrasi. Nah, kalau misalkan kita sedang merasakan kesepian, kita itu sulit banget berkonsentrasi karena ketidakmampuan memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu. Nah, segitu aja. Anda sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ibu. Baik, nah di sini Ibu akan membuat kelompok yang terdiri dari 2 kelompok dan perwakilan aja ya yang mempresentasikannya. Nah, yang pertama yang akan presentasi yaitu Teti Maulina dan Teti Agustina. Nah, pertanyaannya yang kalian diskusiin, nanti kalian itu pernah gak sih merasakan kesepian
Ibu. Apa sepuluh enggak? Cara mengatasinya yaitu yang pertama, melakukan berbagai aktivitas rutin. Rasa kesepian akan terus ada Anda rasakan jika Anda berdiam diri dan menatap keadaan. Untuk itu, cobalah menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang membantu mengusir perasaan yang tidak nyaman ini. Aktivitas sederhana seperti jalan pagi, menulis jurnal, dan olahraga ringan yang dapat Anda lakukan sebagai cara mengusir kesepian. Yang kedua yaitu bergabung dengan komunitas baru. Jangan ragu untuk bergabung ke dalam berbagai kelompok dengan minat atau komunitas tertentu yang belum pernah Anda coba sebelumnya. Dengan mengikuti komunitas tertentu, Anda bisa belajar hal baru dan melakukan aktivitas sosial untuk membantu mengatasi kesepian yang dialami. Sebagai bonusnya, Anda juga akan mendapatkan teman baru. Cara yang ketiga yaitu melakukan meditasi. Penelitian menunjukkan bahwa melakukan meditasi dengan rutin dapat mengurangi rasa kesepian dan memberikan ketenangan batin. Cara mengusir kesepian ini dapat membantu memperkuat ikatan dengan diri sendiri, sehingga Anda dapat lebih menghargai diri dan membantu meredakan perasaan kesepian. Berikan tepuk tangannya, Anda. Boleh yang terakhir yaitu review kesenangan. Nah, selanjutnya ini memelihara hewan. Nah, ini salah satu langkah paling efektif sebagai cara mengusir kesepian adalah dengan memelihara hewan. Anda bisa memelihara hewan. Ini dapat berinteraksi dengan manusia seperti kucing, ataupun anjing, ataupun mungkin burung. Nah, memelihara hewan juga dapat mengurangi kesepian dengan memberikan dukungan sosial dan persahabatan kepada kita. Selanjutnya menjaga hubungan dengan support system. Cara mengusir kesepian ini adalah dengan mendapatkan dukungan dari support system ataupun orang-orang dekat kita seperti keluarga, pasangan atau teman-teman. Berbagi keluh kesah dan perasaan dengan support system akan membantu Anda berdamai dengan kesepian dan kekecewaan. Beri tepuk tangannya. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nah, di sini saya akan memberikan latihan soal kepada Ananda semua. Jadi sifatnya individu ya. Ya, Ibu. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk menjelaskannya. Ya, Ibu.
Apakah Anda sekalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Ibu. Boleh perwakilan mengumpulkan oleh siapa semua. Terima kasih. Baik, di sini Ibu akan menutup pembelajaran hari ini karena materi hari ini sudah habis ya. Nah, boleh berdoa penutupan oleh siapa? Dia mau Betty Molin aja ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita ini, marilah kita berdoa. Boleh dipercaya kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu izin keluar ya Anda sekalian. Oke, Ibu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.